warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aiza, saya Aulia, saya Dina. Kami dari mahasiswa BK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, di sini teman-teman, kita sedang berada di SMA Negeri 15 Surabaya. Nah, kira-kira Mbak Dina, di sini kita mau ngapain sih? Nah, kita kesini nih ingin tahu nih bagaimana sih bimbingan konseling atau BK di SMA Negeri 15. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan di skip video ini karena kalian bakal mengetahui BK di sekolah SMA Negeri 15 ini. Oke, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini sudah hadir Bapak Mardianto, salah satu guru BK di SMA Negeri 15 Surabaya. Nah, begitu ya Pak? Benar. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Pak, biar teman-teman juga mengerti siapa sih Pak Mardianto ini. Mungkin dari nama Pak. Nama sudah sangat jelas. Pak Mardianto, jenis kelamin juga jelas, sudah dibuktikan gitu ya. Saya guru BK di SMA 15. Cukup itu, ada yang lain? Mungkin alamat rumahnya mungkin Pak. Barangkali mungkin ada salah satu tetangga gitu, ya bisa main-main gitu Pak. Saya di Waru Sidoarjo. Waru Sidoarjo di Tambakrejo. Nah, itu dia perkenalan singkat dari Pak Mardianto. Sekarang mungkin kita nih ya Pak ya yang perkenalan. Mungkin dengan saya sendiri, saya di sini bernama Aiza, dengan rekan saya juga bernama Dina, dengan rekan saya yang satunya bernama Aulia. Oke. Terima kasih sudah Iya, diperkenalkan. Nah, mungkin langsung saja ya Pak, langsung Boleh. sama poin. Boleh. Oke, gini Bapak, mohon izin untuk sharing-sharing mengenai BK di SMA Negeri 15 ini. Seperti apa sih Pak pelayanan pada masa sekarang ini di SMA 15 Surabaya? Oke. Itu Jadi, seperti apa pelayanan bimbingan konseling di SMA 15? Otomatis mungkin tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain ya, tapi yang jelas kita melaksanakan sesuai instruksi dari Menteri Pendidikan bahwa meskipun saat ini masa pandemi, masa penyebarnya wabah penyakit COVID-19, tapi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapa saja yang membutuhkan layanan gitu ya. Layanan BK kan tidak semata-mata untuk murid. Jadi siapa saja yang membutuhkan kita berikan layanan prima yang terbaik dan ya kalau bisa memuaskan gitu ya. Tapi yang jelas pelayanan utama prioritas adalah untuk anak-anak. Jadi ya ada layanan macam-macam di BK kan. BK itu kan yang jelas ada di 4 bidang ya, bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu diwujudkan dalam bentuk berbagai macam layanan, ada 9 jenis apa berapa sekarang 9 ya, 9 jenis ya. Ada orientasi, informasi, dan seterusnya gitu ya. Yang jelas yang selalu jalan misalnya layanan informasi misalnya secara klasikal itu tetap ada melalui media online, kelas virtual, menggunakan berbagai aplikasi ya, misalnya kita yang jelas untuk layanan kelas virtual kita pakai tim Office 365. Untuk layanan individual juga tetap ada, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang langsung otomatis mereka akan datang ke sekolah, ketemu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kalau yang
online bisa ya bisa aja lewat chat WhatsApp atau mungkin lewat tim, bisa melalui postingan, bisa. Jadi layanannya harus tetap berjalan ya, dan harus tetap maksimal meskipun masa pandemi gitu. Oke, terus kan pasti ada kendalanya sih Pak ya. Menurut Bapak apa sih Pak kendala dalam mengimplementasikan layanan tersebut? Ya, baik masa sekarang maupun masa-masa sebelumnya ya, kendala itu selalu ada. Cuma kalau saat sekarang ini mungkin lebih itu ya, lebih potensial ada kendala gitu, karena memang situasinya lagi seperti ini gitu. Karena kendala utama yang jelas karena kita sulit untuk tatap muka secara langsung dengan anak-anak, dan ini juga merupakan problem tersendiri. Tapi tentu saja kita sebagai profesional itu tetap harus beradaptasi dengan apapun situasinya. Ya kita harus bisa mengatasi hambatan-hambatan itu. Misalnya kita sulit komunikasi ya tetap kita akan cari jalan gitu ya. Misalnya kita seperti tadi saya katakan, kalau tidak bisa tatap muka, layanan klasikal kan bisa kelas virtual, itu kan ya, itu sebuah solusi kan gitu ya. Kemudian kalau layanan kepada anak-anak ya kita pantau perkembangannya, misalnya dari proses pembelajaran daring, informasi dari Bapak Ibu guru, informasi dari wali kelasnya, bagaimana perkembangan. Meskipun mungkin tidak maksimal ya, tetapi tetap kita berusaha untuk itu. Jadi kendala itu ada ya dalam arti bahwa karena memang situasinya sangat potensial munculnya kendala dalam hal komunikasi, kolaborasi. Ya biasanya waktunya bisa cepat, mungkin bisa agak lama kan gitu ya. Seperti itu kira-kira kalau kendalanya. Tapi dengan kendala itu ya kita tetap harus bisa beradaptasi, mengatasi. Bagaimanapun layanan kan harus tetap berjalan, menyesuaikan dengan tetap sekali lagi menggarisbawahi bahwa protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Seperti itu. Jadi ya kalau kendalanya Itu kendalanya. Tadi Bapak juga menjelaskan tentang layanan-layanan diberikan, layanan-layanan sudah diberikan ke siswanya. ya. Nah, Kepada siapa saja, tidak pada siswa. Jadi sekali lagi layanan BK itu memang prioritas siswa. Tapi semua yang membutuhkan tetap kita layani, baik itu orang tua, guru, kepala sekolah, atau mungkin masyarakat yang membutuhkan kan tetap kita berikan layanan. Tetapi prioritas tetap siswa, jadi semuanya kasih ya pasti begitu. Nah, dari pemberian itu tadi kan Bapak melalui microsifting ya Pak. Nah, ada nggak media lain yang diberikan gitu? Ya. Melalui media apa gitu? Saya tadi kan hanya memberikan satu contoh ya. Media yang kita pakai adalah microsifting. Banyak sekali aplikasi lain yang bisa kita pakai, hanya YouTube. Kemudian tadi ada WA itu untuk komunikasi ya, jadi jangan sampai komunikasinya putus antara guru atau sekolah dengan orang tua dengan siswa. Jadi ada di BK itu ada grup siswa dengan guru, ada grup guru dengan orang tua siswa itu ada. Jadi di WA itu ada. Kemudian kalau tadi saya sampaikan bahwa layanan klasikal lewat tim ya, itu untuk layanan orientasi, informasi bisa lewat itu. Jadi anak-anak kan tetap sangat membutuhkan, misalnya kelas 12 sekarang membutuhkan layanan informasi untuk perguruan tinggi, itu kan sangat dibutuhkan. Sementara kita kan tidak bisa ketemu. Satu-satunya media ya dengan kelas tim atau mungkin cuma yang di SMA 15 itu yang dominan adalah tim gitu ya. Tapi kan bisa pakai alternatif lain, misalnya Google Meet, pakai Classroom atau pakai cat-cat yang lain. Zoom misalnya ya. Cuma Zoom kebetulan kalau tidak berbayar kan, tapi ada yang kita punya dari akun yang berbayar juga. Kalau nggak berbayar kan dibatasi 40 menit. Tapi yang kita udah disediakan oleh sekolah dengan anggaran yang sudah disiapkan tuh semua siswa punya akun juga, itu adalah tim gitu ya, tim BK 65. Tapi media yang kita pakai banyak sekali, kita di YouTube, Zoom bisa, dan itu variasi gitu ya.
sebagai narasi. Kalau kita mungkin pengen pakai selain tim, ada alternatif yang lain. Jadi yang di SMA 15 ini lebih ke pakai office tadi Kak ya? Ya karena memang disediakan oleh sekolah, jadi ya kita punya punya akun masing-masing semua baik guru maupun siswa, jadi lebih mudah untuk terkoneksi gitu. Kira-kira untuk kelebihan dari tim sendiri itu apa sih Pak? Soalnya saya pribadi belum pernah buat sih Pak. Karena lebih kalau yang diajarkan ke kita itu yang dipakai sama kita itu Google Meet, Zoom seperti itu. Ya. Saya juga baru tahu yang pindah tuh. Iya. Ya memang tim itu adalah baru ya, Office Iya. 365 itu baru, dan kebetulan kalau ditanya kelebihannya ya semua guru SMA 15 sudah di training gitu yang pertama ya. Jadi disiapkan untuk sudah ada workshop, ada pelatihan karena sesuatu yang baru. Dan saya pikir guru SMA 15 sudah sangat familiar dan terampil menggunakan itu. Kalau seperti Zoom dan Google Meet itu mungkin tidak perlu latihan, barangkali bisa, karena sangat simpel gitu ya, mudah. Tapi untuk menu-menu di tim 365 itu banyak sekali ya, meskipun yang lain juga punya mungkin ya, yang lain juga punya. Tapi di tim 365 itu memang ya kebetulan bahwa memang semua guru di sini sudah dipersiapkan dengan itu, karena menurut penilaian ya, artinya kita melihat bahwa tim 365 itu sangat mumpuni, cukup untuk berbagai fiturnya. Jadi memang kita memilih pakai 365. Kelebihannya yang jelas ya kita sudah siap dengan itu, sudah mengenal, sudah di training, sudah di workshop, dan secara infrastruktur itu sudah disiapkan. Ya, kemarin juga kita sempat bisa mengakses ya Pak infrastruktur dari sekolah ini. Gitu. Iya, yang betul banyak menu-menu yang Ya, fiturnya banyak sekali, sangat lengkap gitu. Iya. Jadi mau bikin form ada, spreadsheet online-nya ada, PowerPoint-nya juga ada, ya banyak lah. Oh iya, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Bapak juga biasanya memakai media dari YouTube. Ya. Itu kan ya Pak. Nah, itu bagaimana sih cara Bapak menggunakan media YouTube itu? Mungkin bisa screen kepada murid-murid, terus murid-murid bisa menonton semuanya dengan seksama, atau hanya mengirimkan link? Ya. Untuk penggunaan YouTube itu tentu saja kan kita ya memang ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk YouTube ya. Yang pertama tentu saja kita harus menyiapkan bahannya gitu ya, untuk YouTube, untuk misalnya edit videonya untuk diupload di YouTube, dan itu juga butuh waktu ya. Kalau penggunaan YouTube selama ini, kalau kita pakai YouTube kemudian kita share ketika kelas virtual, itu sebenarnya menurut saya ya bisa saja sih, tapi menurut saya kurang hemat waktu begitu. Ya meskipun bisa ya, tapi selama ini kalau saya biasanya sebelum misalnya belajar materi tertentu, video pembelajarannya udah kita unggah di YouTube, kemudian linknya kita share ke anak-anak, mereka sudah mempelajari lebih dulu, sehingga kita pada waktunya tinggal membahas gitu. Berarti tidak ketika waktunya pelajaran baru nonton YouTube, terus itu kan nggak efisien kalau menurut saya ya. Mungkin guru yang lain nggak tahu. Kalau menurut saya kita udah siapkan materinya di YouTube, anak-anak silakan tonton, kemudian kita akan bahas gitu. Jadi mereka sudah siap, jadi kita share linknya kepada anak-anak, mereka tinggal tonton, sehingga kita tinggal mendiskusikan atau membahas. Menurut saya sih seperti itu, dan selama ini yang saya lakukan ya seperti itu gitu. Ya. Berarti siswa-siswa di sini itu melihat dulu video yang Bapak kasih seperti itu ya Pak, Ya. terus baru akan berdiskusi lagi kepada Bapak dan teman-teman yang lain seperti itu. Saya selama ini seperti itu. Oh, oke. Nah, Bapak ini punya YouTube sendiri ya untuk mengupload media tersebut yang akan dibelajarkan oleh anak-anak. Ya otomatis harus punya. Kalau tidak punya channel YouTube kan kita upload punya orang lain. Soalnya biasanya kan itu Pak, Iya. ada beberapa guru itu yang mengambil dari YouTube orang Oh gitu. begitu. Kalau itu kan tidak mengupload. Ya. Oh ya, mungkin bisa dikatakan Pak, nama akun YouTube-nya apa, mungkin teman-teman juga bisa lihat bagaimana sih media yang diberikan kepada siswa itu seperti apa. Mungkin bisa teman-teman juga bisa mensubscribe seperti itu. Saya sendiri kurang hafal ya akun saya. Yang jelas
Ya kemarin kan saya kasih linknya, ada di situ, nanti bisa dibaca. Oh, Jadi kemarin kan udah saya kasih 2 link ya. Iya, iya. Nah, jadi nanti itu bisa dilihat, mungkin dibaca di situ apa linknya kalau nggak salah. Ya nama saya itu, Mardian gitu kalau nggak salah. Ada. Oh ya, namanya itu Mardi pakai Y sama Anto. Belakangnya ada S. Oh, Mungkin iya. teman-teman juga bisa subscribe Mardi. Iya, kayaknya nama saya, ingat saya nama saya. Iya. Saya pakai. Luar biasa. Jadi Bapak selama ini tuh mengedit sendiri gitu ya Pak? Membuat video-video itu sendiri. Ya, jadi ya untuk upload materi yang disiapkan memang harus edit videonya dulu. Gitu. Ya meskipun sebenarnya bisa langsung ya streaming gitu ya, tapi selama ini yang dilakukan memang saya siapkan dulu videonya, edit video dengan aplikasi tertentu. Setelah siap, sudah fix, sudah matang, baru kita upload ke YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana sih menurut Bapak cara manajemen program BK pada saat ini? Dilihat juga sekarang kan lagi pandemi Pak, lagi diserang virus gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak cara manajemen program BK? Seperti yang saya katakan di depan tadi, jadi masa pandemi apapun termasuk manajemen kan harus tetap berjalan. Jadi manajemennya ya tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya BK untuk yang sudah pasti tetap buat program, mulai program tahunan, program semester, sampai pada program harian atau RPL gitu ya. Kalau itu saya pikir tidak ada masalah, kalau itu kan bisa berjalan seperti biasa. Tapi kalau untuk data-data yang menyangkut manajemen kebutuhan BK yang lain, misalnya geodata siswa, otomatis kita pakai media. Atau misalnya form-form tertentu gitu, pakai media. Ya andalannya tetap mengutamakan Office 365. Kalau emang PRIAS Saya kira begitu. Kemudian ya bisa juga kita pakai seperti formnya Google. Bisa. Selama ini saya kira mungkin yang sering dipakai ya antara 365 sama Google Form itu untuk kalau kita butuh menggali melengkapi ya misalnya layanan pendukung untuk BK seperti pendataan, biodata atau apapun, kuesioner atau misalnya assessment gitu ya. Itu kita karena tidak tatap muka langsung otomatis pakai media. Jadi tetap berjalan untuk manajemennya cuma yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut Bapak adakah kendala Pak dalam manajemen program BK saat ini dan menurut Bapak apa sih kelebihannya di masa pandemi ini untuk manajemen program BK? Kendalanya yang jelas mungkin tadi sudah mengatakan ya ada kendala masalah komunikasi dan kolaborasi kan gitu. Komunikasi yang misalnya bisa langsung bisa selesai dalam beberapa menit mungkin butuh waktu beberapa jam kan gitu ya. Bisa selesai dalam 1 hari mungkin akhirnya butuh 1 minggu kan gitu ya. Itu kendalanya. Belum lagi kalau ada kendala trouble masalah jaringan atau device-nya dari anak-anak misalnya ada yang rusak, terganggu, itu juga kendala-kendala tersendiri. Dan itu ya memang tidak bisa dipungkiri pasti terjadi kan gitu. Karena teknologi pun pasti punya keterbatasan. Kalau kelebihannya memang yang mau tidak mau dipaksa anak-anak maupun guru itu menguasai teknologi gitu ya. Jadi harus paham untuk bagaimana kelas virtual, bagaimana form secara menggunakan media-media yang ada. Mau tidak mau kan harus menguasai itu semua. Dan itu ada nilai-nilai positif gitu ya, kelebihan yang mungkin tadinya tidak dilihat sama sekali, sekarang menjadi unsur yang sangat diutamakan. Gitu. Langsung dituntut untuk belajar gitu. Dan mungkin kalau ada anak-anak yang justru suka dengan cara belajar itu, dia kan prestasinya jadi lebih baik. Kan ada anak-anak yang kadang-kadang justru kalau belajar normal dia nggak bagus, tapi ada anak-anak yang justru belajar online dia lebih bagus gitu, karena mungkin dia passionnya di situ. Ya, saya kira itu ada hambatan dan kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Iya betul. Ya. Bagaimana sih Pak cara untuk menyusun program tahunan, mingguan seperti itu Pak? Kemudian apalagi
tapi di masa pandemi dengan waktu normal kan sangat berbeda ya Pak ya. Jadi bisa dijelaskan bagaimana seperti itu. Untuk penyusunan program tahunan saya kira yang mungkin tetap ada SOP ya, standar operasional prosedur gitu ya. Program tahunan pasti diawali dengan studi kelayakan, yaitu dengan misalnya melakukan analisis kebutuhan. Ya tentu saja sebetulnya menyesuaikan dengan situasi juga, dengan situasi sekarang gitu ya. Tapi tetap kita lakukan ya, misalnya melalui pemberian form-form untuk mengungkap kebutuhan anak-anak baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Atau kadang-kadang anak-anak ada yang juga secara langsung menyampaikan ingin tahu tentang apa misalnya gitu ya, itu tetap kita tampung, kita akomodir gitu ya. Jadi program tahunan tetap disusun berorientasi pada hasil analisis kebutuhan yang tetap kita sampaikan pada anak. Dari program tahunan, dari analisis kebutuhan kemudian kita akan susun silabusnya, kemudian kita buat program tahunannya menurut ke program semester sampai pada program harian atau kira seperti itu. Mengenai tentang menganalisis kebutuhan Pak ya, kira-kira instrumen apa yang dibuat untuk mengetahui kebutuhan dari siswa ini? Kan sekarang yang kita pelajari itu ada angket, observasi, pengamatan, dan kalau dari sama sendiri gimana Pak? Saya kira mungkin juga tidak terlalu jauh berbeda. Angket tetap digunakan ya, kuesioner, karena itu adalah instrumen yang utama dan mudah, simpel gitu ya, mudah untuk dibuat, mudah untuk diberikan, dan mudah untuk dianalisa kan gitu ya. Kemudian ada juga tetap seperti saya katakan tadi, misalnya anak-anak menyampaikan secara langsung ya, misalnya lewat grup atau secara chat pribadi, misalnya tanya tentang apa, ini berarti kan butuh untuk kita sampaikan, itu tetap kita tampung. Dan untuk program itu sendiri kan kegiatan itu bisa bersifat rutin ya gitu ya, terjadwal atau insidentil. Jadi tetap kita meskipun kita punya program secara terjadwal, bukan tidak mungkin gitu ya, jadi tetap kita masukkan ketika anak-anak ternyata anak butuh ini, tetap kita masukkan gitu. Jadi instrumennya ya bisa angket tetap kita gunakan, kemudian media sosial secara langsung, mungkin anak menyampaikan saya pengen ini Pak, itu tetap kita akomodir gitu, karena berarti anak-anak itu ini tetap kita layani. Jadi analisis kebutuhan tadi pakai angket, kemudian pakai assessment seperti saya lakukan, pernah pakai assessment diagnostik, itu juga pernah kita berikan dengan form, menggunakan formnya Office kita. Mungkin pertanyaan cukup gila ya. Jadi kita minta buat Bapak menyampaikan pesan nih ke calon atau guru BK yang saat ini dengan teknologi yang sangat berkembang sih Pak. Mungkin ada pesan buat teman-teman BK. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai guru BK mungkin kalau melihat teknologi saat ini ya banyak sekali yang mungkin ketika saya dulu masih kuliah seperti mbak-mbak ini mungkin juga tidak pernah membayangkan kalau teknologi itu akan berkembang cepat seperti ini ya, meskipun itu 5-10 tahun ke depan mungkin sudah berbeda juga gitu. Nah jadi akhirnya memang sebagai guru BK atau guru apapun gitu ya, memang kalau bisa ya selalu update gitu ya, selalu update, kemudian supaya kita tetap bisa apa ya, dalam memberikan pelayanan itu tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Bahkan kalau bisa kita sudah bisa mengestimasi, memprediksi sekian tahun ke depan akan seperti apa, itu lebih bagus menurut saya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita selalu meningkatkan profesionalitas, dan profesionalitas itu perlu kita lakukan dan tidak hanya bisa dilakukan dengan pendidikan formal di kampus menurut saya ya. Jadi pendidikan non formal pun
bisa melengkapi gitu ya. Bisa belajar mandiri, bisa seperti sekarang saya misalnya dulu tidak pernah diajarkan ngedit video, tidak pernah membuat video, membuat untuk kita upload di YouTube. Tapi mau tidak mau sekarang kan harus bisa. Zaman ketika saya kuliah dulu tidak pernah tahu tentang kelas virtual, nah, sekarang harus ada. Nah apalagi guru BK ini dianggap anak itu serba tahu gitu ya. Jadi pertanyaan anak pun sangat bervariasi. Nah itu kalau kita tidak memberikan jawaban yang bijak gitu ya, bijak dengan sesuai dengan situasi yang ada ya, mungkin akan mengurangi kredibilitas kita sebagai guru BK. Makanya harus selalu kita upgrade gitu ya, kita tingkatkan profesionalisme dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Jangan sampai kita modern tapi mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Menurut saya sih seperti itu, menurut saya. Jumlah di SMAN Negeri 15 ini berapa banyak sih total semuanya? Kalau jumlah persisnya yang jelas kelasnya itu 36 kelas. Rata-rata itu antara 33 sampai 35 Per kelasnya. Ya, kan tinggal ngitung aja. Jadi 1000 lebih kan gitu ya. 1000 lebih. Berarti di sini kan ada guru BK itu ada 4. Ya. Itu ya. Oh ya, for your information, Pak Mardianto ini salah satunya guru BK yang laki-laki paling cakep di antara guru BK lainnya. Sekali. Ayo berarti setiap guru BK ini kurang lebih memegang 9 kelas begitu. Iya betul. Jadi karena kelasnya 32, sementara guru BK-nya itu hanya 4, otomatis langsung kita bagi proporsionalnya. Ya meskipun proporsionalnya satu guru BK itu idealnya, kalau ngomong ideal kan 5 rombel ya. Di sini akhirnya pegang 9 rombel, 2 kali lipat gitu ya. Karena memang ya itu tadi kita harus fleksibel gitu, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini dari teman-teman ada lagi atau sudah diakhiri? Sudah sangat bermanfaat sekali apa yang tadi disampaikan untuk guru-guru BK di sini. Terima kasih Pak pengalamannya, sharing-sharingnya, kita jadi banyak belajar. Soalnya memang di kuliah kan kita hanya mempelajari teori, belum pernah terjun langsung ke prakteknya. Baik, terima kasih juga. Saya kira saya juga perlu belajar dari Mbak ini ya, dengan ilmunya yang baru, karena saya yakin bahwa ketika saya kuliah mungkin pasti sudah mungkin out of date gitu ya. Apa yang saya dapat meskipun mungkin tidak semuanya, tetapi dengan kedatangan Mbak kesini mudah-mudahan nanti juga memberikan udara segar gitu ya, ilmu yang baru gitu, sehingga barangkali kalau ada sesuatu yang baru yang mungkin tidak ada di sini, jangan segan untuk menyampaikan, Pak, ada sesuatu yang mungkin baik untuk diimplementasikan di sini, kita sangat terbuka gitu ya. Ya toh apa yang kita lakukan adalah kembali lagi berorientasi pada layanan kepada terutama kepada jadi kita kan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Terima kasih. Sudah cukup. Kalau ada yang sampaikan saya kurang berkenan ya mohon maaf. Sudah sangat banyak sekali pengalaman Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kami generasi yang penerus. Oke, baik teman-teman, segitu saja mungkin sharing-sharing kita kepada Pak Mardianto yang salah satu guru BK di SMA Negeri 15 Surabaya. Sekian, jangan lupa subscribe channel kita BK A1 2018 dan channelnya Pak Mardianto yaitu Mardi Antos. Mungkin kita nanti bisa tulis di deskripsi. Oke, see you. Terima kasih ya Pak. sama-sama.